Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat siang yang nonton siang, selamat sore yang nonton sore, selamat malam yang nonton sore. Langsung saja kita langsung lanjut belajar bahasa Indonesia kelas 8, materi berita. Kemarin struktur berita ternyata ada 4. Bapak mohon maaf kalau kemarin nulisnya kurang 1, yaitu kepala berita. Kepala berita itu merupakan judul dari sebuah berita, sedangkan teras berita adalah paragraf yang pertama. Yang selanjutnya badan berita dan bagian ekor sudah benar. Bapak mohon maaf ya. Contohnya seperti ini, kalian cukup tambahi teras berita di paragraf yang pertama, sedangkan kepala berita itu merupakan bagian judul. Langsung saja kita lanjut materinya. Ciri kebahasaan teks berita. Bisa kalian buka buku kalian halaman 10 yang sudah memiliki buku. Yang belum, mari kita bahas. Satu, bahasa baku. Penggunaan bahasa baku pada berita merupakan hal yang penting agar berita mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, bahasa baku yang dimaksud adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasilan kutipan langsung dari pembicara atau narasumber dengan cara menulis apapun yang dikatakan oleh narasumber tanpa ada pengubahan. Adapun ciri-ciri kalimat langsung sebagai berikut. A. Penulisan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda. B. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. C. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda koma. Kalimat langsung berupa dialog berurutan dengan menggunakan tanda titik 2 di depan kalimat langsung. Pola susunan: A. Pengiring, terus kutipan. B. Kutipan lalu pengiring. C. Kutipan, pengiring, dan diakhiri kutipan. Kalimat langsung bisa kalian lihat contohnya di halaman 13. 3. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan hasil kalimat yang melaporkan atau memberitakan kepada narasumber dalam bentuk kalimat berita yang ditandai dengan konjungsi bahwa. Contoh bisa kalian lihat di halaman 13. Ini contohnya, A ini mengatakan bahwa produknya mampu bersaing dengan produk-produk impor. Berarti tidak ada tanda kutip. 4. Konjungsi temporal dan kronologis. Bisa kalian lihat di halaman 13 yang C menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal dan kronologis adalah konjungsi kata hubung yang menunjukkan waktu seperti sejak, awalnya, akhirnya, setelah, dan lain-lain. Seperti contoh di halaman 13, konjungsi ini juga menunjukkan kronologi atau urutan kejadian contoh. Contohnya, hujan turun sejak pukul 05 dini hari, telah menimbulkan banjir yang cukup besar di daerah Tanah Grogot. 5. Keterangan waktu. Kalau di halaman 13D menggunakan keterangan waktu.
Keterangan waktu dan tempat merupakan kelengkapan suatu berita yang berhubungan dengan waktu dan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, evakuasi para korban dimulai sejak pukul 7 pagi. Ada keterangan jam 7 pagi. Sebulan menjelang Lebaran, tiket kereta habis dengan daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah telah terjual habis. Ada keterangan tempatnya yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahasa baku ada contohnya, bisa kalian lihat di halaman 14. 6. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pikiran. Kata-kata yang dimaksud seperti berencana, memikirkan, berharap, membayangkan, menduga, mencurigai, dan lain-lain. Contohnya, pemerintah berencana membangun bendungan di beberapa daerah. Contoh kerja mental ada di contoh berencana karena berkaitan dengan kegiatan pikiran. Yang kedua, polisi mencurigai masih ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Kata kerja mentalnya ada di mencurigai. Yang terakhir, langkah-langkah menyajikan teks berita. 1. Menentukan inti informasi. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Bisa kalian dilihat halaman 19. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Faktual, yaitu informasi harus berdasarkan fakta, bukan opini atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. B. Aktual, yaitu informasi yang disampaikan harus baru, bukan cerita lama yang harus diketahui terlebih dahulu oleh semua orang atau khalayak. C. Fungsional, yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Manfaat yang dapat diberitakan antara lain motivasi dan dapat memberi pengetahuan baru tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kalian. 2. Menyusun kerangka berita. Setelah kalian selesai menentukan informasi yang layak, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka. Kerangka berita dapat disusun dengan menggunakan unsur berita 5W1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk itu kalian harus mengumpulkan informasi yang kalian butuhkan sesuai rumus 5W1H. Mas Soleh, diperhatikan baik-baik, ini ada tugas. 3. Mengembangkan kerangka. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkan menjadi tulisan berita yang utuh. Dalam menulis berita utuh, kalian harus memperhatikan struktur berita. Adapun struktur beritanya meliputi kerangka berita atau judul, bisa judul, teras berita atau paragraf pertama yang mengandung 5W1H, tubuh berita di paragraf 2 yang juga mengandung 5W1H. Yang terakhir, kaki berita, bisa kalian lengkapi dari kejadian dari 5W1H. Yang terakhir, menentukan judul berita. Setelah mengembangkan kerangka menjadi tulisan berita yang utuh, langkah terakhir adalah menentukan judul berita. Untuk itu, judul yang baik harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: akurat, jelas, dan ringkas. Contohnya, lomba 17-an Agustus di Kampung Durian Runtuh. Akurat dan jelas dan ringkas. Mencerminkan isi berita. Contohnya, ada beberapa lomba di Kampung Durian Runtuh seperti lomba balap karung, makan kerupuk, atau panjat pinang. Menarik pembaca seperti di Kampung Durian Runtuh terdapat hadiah-hadiah yang spektakuler seperti handphone, laptop, atau mobil yang bisa kalian dapatkan setelah mengikuti lomba di Kampung Durian Runtuh. D.
bermakna tunggal, tidak ambigu dan tidak membingungkan. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairah. Bila Bapak mau salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti kemarin Bapak salah menyebutkan tentang struktur berita, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.